Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa bernapas, masih bisa menambah kesempatan pahala kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita mulai pagi sampai hari ini, sampai saat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan kita terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Malam ini kita refresh kembali tentang salah satu ibadah unggulan kita selain yang al-maktubah, yang wajib, yaitu qiyamul lail. Ini saya yakin jenengan semua sudah pernah melakukan, bahkan ada yang sudah menjadi kebiasaan. Ini sekedar mengingat kembali tentang fadilah dan apa yang sebenarnya dituju oleh qiyamul lail ini. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Qiyamul lail itu dalam kitab Al-Marathil Falah dinyatakan makna qiyam ayyakuna mustaghilan ma'dhamul lail bi ta'ati wa qila sa'atun minhu yaqra'ul Qur'an aw yasma'ul hadis aw yusbihu aw yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti atau pengertian daripada qiyamul lail dalam kitab Al-Marathil Falah adalah seseorang sibuk melakukan ketaatan pada sebagian besar waktu malam. Qiyam itu melaksanakan lail malam. Jadi kita beraktivitas di malam hari, tentu aktivitas ibadah ini yang dimaksud dengan qiyamul lail. Jadi menghidupkan malam yang positif tentunya, bukan begadang lihat sepak bola dan sebagainya, tapi beribadah. Ibadah apa saja di sini disebutkan, baik itu membaca Al-Quran, mendengarkan hadis, membacakan hadis, atau bertasbih, atau membaca sholawat kepada Rasulullah. Semua aktivitas ibadah itu kalau kita kerjakan di malam hari, itu namanya masuk dalam kategori qiyamul lail. Kita menghidupkan malam. Kemudian ada juga istilah tahajud. Tahajud itu khusus untuk ibadah berupa sholat. Jadi nanti tahajud ini masuk dalam qiyamul lail. Jadi kalau kita sebut qiyamul lail, berarti itu aktivitas yang bersifat umum. Semua ibadah yang kita kerjakan di malam hari itu masuk kategori qiyamul lail. Nah, di dalam qiyamul lail itu ada satu ibadah yang namanya tahajud. Apa itu? Sholat. Ini bedanya. Kemudian ada beberapa pendapat, ada perbedaan memang. Yang pertama, harus tidur dulu. Tahajud ini bisa dikatakan sah sebagai tahajud yang dimaksud di Al-Quran itu kalau kita lakukan habis tidur. Ini pendapat ulama mazhab Syafi'iyah. Dalam bukunya Asyarul Kabir, beliau Imam Rafi menegaskan at-tahajjud yaqa'u 'ala shalah ba'da naum. Tahajud itu terjadi atau dilakukan kalau habis kita tidur. Wa 'ala shalah qabla naum, adapun salat di tengah malam atau di malam hari sebelum kita tidur dahulu, fala tusamma tahajjudan, maka tidak dikatakan sebagai tahajud. Ini pendapat Imam Rafi, salah satu imam di mazhab Syafi'i. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan tidak harus tidur dulu. Sholat tahajud adalah semua sholat yang sunnah yang dikerjakan setelah isya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Mutlak. Pokoknya semua ibadah sholat yang kita lakukan di tengah malam hari atau di malam hari setelah isya, ini masuk kategori tahajud. Entah kita lakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Ini pendapat siapa?
ini dalam kitab Asy'ar At-Tasyuki. Dengan bisa mengambil pendapat yang mana mau. Tidak perlu kita pertentangkan. Yang penting kita lakukan sholatnya itu. Kemudian Abu Bakar Al-Arabi mengatakan, fi makna tahajud salah satu aqwal. Tentang definisi tahajud ini ada 3 pendapat. Yang pertama, annahu naum summa sholat summa naum summa sholat. Apa pendapat yang pertama? Tidur dulu baru sholat, kemudian tidur lagi, sholat lagi. Jadi tidur, habis isya tidur. Rasulullah itu kalau habis sholat isya itu tidak banyak bicara, dimakruhkan. Sedikit bicara, kenapa? Tidur. Kalau habis tidur nanti bisa ibadah sholat. Habis itu tidur lagi, sholat lagi. Ini pendapat yang pertama. Dan ini memang Rasul pernah melakukan semacam itu. Maka sahabat ada yang mendefinisikan tahajud semacam itu. Yang kedua, asani pendapat yang kedua, annahu as-shalah ba'da naum. Tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Yang ketiga, annahu ba'da sholatil isya. Yang ketiga adalah pendapat mengatakan tahajud itu dilakukan setelah sholat isya. Nanti habis isya, kemudian jenengan sholat, entah itu 2 rakaat atau langsung witirnya sekaligus, itu sudah masuk tahajud. Sumaqala al-awwal innahu min fahmi tabi'in. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya sholat tahajud itu tidur dulu baru sholat, tidur lagi, sholat lagi, ini adalah pendapat tabi'in. Kemudian yang kedua, itu yang lebih banyak diikuti oleh mazhab Maliki. Ini hanya pengertian pemahaman kita saja. Perkara pelaksanaannya monggo terserah jenengan. Sekali lagi yang penting kita lakukan. Kalau saya pribadi, kalau yakin tidurnya agak sore gitu ya, jam-jam 10 udah tidur, itu saya tidak tahajud dulu. Karena yakin nanti bisa bangun, apalagi kalau udah malam Senin, malam Kamis itu kan kita ada sahur, yakin kita kerjakan habis tidur. Tapi kalau tidak yakin, mungkin kecapean dan sebagainya, jaga-jaga, takut tidak bisa bangun nanti, iman kan, maka kita lakukan sebelum tidur. Ini sekedar pemahaman tentang makna tahajud. Ada beberapa pendapat yang intinya boleh dilakukan sebelum tidur maupun setelah tidur. Ayat hadirin rahimakumullah, waktu malam hari itu kalau kita lihat itu adalah waktu yang istimewa. Sabda Rasulullah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yaqsul salail al-akhir. Tuhan kita Allah itu turun ke langit dunia setiap malam ketika yaqsul salail akhir, sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berkata, berfirman, may yad'uni fa astajib lah. Barang siapa yang berdoa maka fa astajib lah, pasti akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'atihi, barang siapa yang minta pasti aku kabulkan. May yastaghfiruni wa aghfirullah, barang siapa yang minta ampun istighfar kepadaku maka pasti akan aku ampuni. Hatta yang fajrul fajr, sampai fajar itu muncul, sampai subuh, sebelum subuh sebentar itu. Jadi ada 3 pernyataan Allah langsung yang disabdakan Rasulullah dikala kita sepertiga malam itu. Kalau orang berdoa Allah kabulkan, orang minta Allah kasih, orang kalau mau beristighfar minta ampun segala dosa yang dilakukan di siang harinya maupun di malam harinya, pasti Allah akan ampuni. Allah langsung turun di langit dunia ini, dekat berarti dengan kita. Nah, ini namanya waktu yang istimewa. Sehingga nanti tahajud atau qiyamul lail itu sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Karena Allah mendekat pada kita. Kalau Allah pemilik kehidupan ini sudah mendekat pada kita, kenapa kita tidak mendekat juga, tidak menyambut? Kita kalau kedatangan tamu itu segera, apalagi tamu itu sangat terhormat, tamu besar dan sebagainya. Kalau tidak kita sambut, kita sendiri yang rugi. Ini juga demikian. Tuhan kita, pencipta kita itu mendekati kita di tengah malam itu, sepertiga malam itu. Kenapa kita yang didekati kok tidak mau?
Ayolah hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan ada beberapa ayat, di antaranya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb mengangkat ke tempat yang terpuji. Ini meskipun tahajud itu berbentuk perintah, tapi ini sifatnya tidak wajib. Tahajud itu wajib bagi Rasulullah. Bagi umatnya itu sunnah makan. Kalau kita ingin mulia hidup kita di dunia apalagi di akhirat, maka satu-satunya kunci di antara beberapa kunci yang lain itu adalah tahajud. Tidak ada orang kehidupannya itu tenang, kemudian terhormat dan sebagainya kalau dia tidak membiasakan sholat tahajud. Bisa disulap, kita bisa dihormati orang dan sebagainya, dapat kedudukan dan sebagainya dengan jalan mungkin, mohon maaf, harta kita banyak, mungkin kedudukan kita di masyarakat ini, tapi itu tidak permanen, tidak lama. Harta kita habis sudah. Jabatan kita habis, udah orang nggak memperhatikan kita lagi. Tapi yang kalau kita ingin alami, meskipun kita tidak kejar itu kehormatan di depan manusia, tapi kita ingin dikenal di penduduk langit, maka nanti orang langit, penduduk langit itu nanti akan menyuruh penduduk bumi ini untuk menghormati kita. Satu-satunya jalan ya tahajud itu. Ayat berikutnya, kanu qalilan minal laili yahjauna bil asmari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hadirin rahimakumullah, seorang muslim itu mohon maaf, itu tidurnya itu dibatasi, tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena waktu kita itu sangat terbatas. Kalau kita dulu didoktrin tidur yang baik untuk kesehatan itu adalah 8 jam sehari semalam. Berarti 24 jam dibagi 3 dapat 8. Sepertiga hidup kita itu sudah habis untuk tidur. Kalau kita ingin dapat kemuliaan, ingin dapat kebahagiaan dunia akhirat, maka sepertiga itu harus kita minimaliskan. Kenapa? Waktu yang disiapkan Allah itu tidak begitu banyak. Ulama dahulu, salafus saleh itu mengatakan, mereka itu dalam menggunakan waktu itu lebih dihormati, dihargai daripada mengejar dinar dan dirham. Nah, kita siang harinya itu nyari uang, itu udah berapa jam? Kalau ANS itu mulai jam, saya setengah 7 setengah 6 udah berangkat, pulang setengah 3, itu cari uang, bayarannya hanya beberapa juta saja. Tapi untuk mencari akhirat itu kita tidak sanggup di siang hari begitu maksimal, maka malam harinya harus kita maksimalkan. Jenengan kalau pernah dengar nama Stalin, tokoh komunis, diktator komunis itu dalam sehari semalam itu sanggup bekerja 15 jam. Itu untuk mengejar sebuah cita-cita menyebarkan paham komunis anti Tuhan, RRC, Stalin, diktator itu. Tiap hari itu sanggup bekerja 15 jam. Berarti 24 dikurangi 15 tinggal 9 jam. 9 jam itu untuk dirinya sama untuk keluarganya. Berarti tidurnya sedikit sekali. Saya punya guru itu, dia tidur itu tidak sengaja. Artinya begini, dia tidak pernah ke tempat tidur itu memang niat tidur, enggak. Dia tidur itu baca Quran sampai ngantuk, Qurannya jatuh, tidur. Atau baca. Gitu aja terus. Dia udah pensiun, kemudian istrinya yang masih guru ngantarkan, istrinya balik lagi baca Quran dan sebagainya. Gitu terus. Dan kehormatannya, kemuliaannya di tengah masyarakat luar biasa. Ustadz Husain namanya, Takmir Al-Azhar Wonosari. Itu tidurnya itu tidak sengaja. Nah, mohon maaf, bukan niat riak dan sebagainya. Tahatul nikmat. Saya umur 44 sekarang. Umur saya itu tidak begitu produktif.
Tapi baru produktif itu setelah saya tidur saya kurangi. Saya paling baru 3-4 tahun terakhir ini, saya tidur di atas jam 12. Setengah 3, jam 3 udah bangun. Itu saya mohon maaf, sudah ada 4 buku yang sudah saya terbitkan. Sebenarnya ada 6, tapi baru yang terbit itu baru 4. Itu pun butuh perjuangan. Ternyata menerbitkan buku itu ya harus sabar dan sebagainya, harus biaya sendiri. Kalau bukan penulis yang terkenal itu ya harus merogoh kocek sendiri. Nah, saya pakai itu. Kalau masih ada waktu ya di depan komputer, di depan laptop. 1 hari 1 lembar itu aja, 1 tahun udah dapat berapa? Kalau mau disengaja ya. Kita sebenarnya kan waktu kita tuh banyak yang terbuang sia-sia. Dan saya sudah 4-5 tahun tidak pernah lihat TV. Jadi berita ya lihat HP saja gitu. Kenapa? Ya karena TV-nya kurang cocok gitu. Paling sekali lihat TV itu yang kajian, yang dan itu jarang sekali. Lebih sering ya baca dan sebagainya. Karena anggaran saya 1 bulan itu beli buku itu 400-500 ribu. Dan itu masih banyak belum saya baca buku. Hanya baca saja itu tidak sanggup saya, apalagi nulis. Maka saya malu kepada ulama-ulama terdahulu. Ada kayak Imam Al-Dhahabi, pengarang Al-Kabair itu karangannya luar biasa, ratusan jilid. Nah kita tidak bisa gitu. Maka kita maksimalkan tengah malam itu. Jangan sampai kita kalah sama Stalin itu tadi. Mereka tidak punya cita-cita akhirat, hidupan selesai di dunia, tapi sanggup mengalokasikan 15 jam sehari untuk bekerja di dunia ini. Nah, kita ini kan punya harapan. Membangun rumah itu luar biasa. Saya membangun itu udah 2,5 bulan tidak selesai. Itu capek. Istri saya masakan juga capek, saya cari uang juga capek. Itu tidak kelar-kelar. Tapi membangun istana di surga gampang sekali. Duha 6 salam. Nah, apalagi kita nanti kalau di akhirat mau kedudukan yang tinggi, maqamah mahmudah, ya tahajud ini. Oke. Kita lanjut. Sekarang keistimewaan sholat malam. Yang pertama, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail, fa innahu da'un sholihin. Itu adalah kebiasaan orang soleh qablakum sebelum kita. Ini sabda Rasulullah. Jadi hendaknya kita itu menghidupkan malam. Di antaranya di situ ada tahajud. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang soleh. Bukan begadang lihat sepak bola dan sebagainya. Boleh, sepak bola itu mubah-mubah saja. Tapi ini adalah sunnah muakkadah. Harus kita lebih utamakan. Kalau seminggu kita tahajudnya full, monggo sekali-kali lihat sepak bola. Asalkan tahajudnya tidak terganggu. Saya juga punya teman lucu, tiap hari itu tahajud, tapi khusus malam minggu dia tidak mau tahajud. Ada, aneh-aneh juga teman saya. Saya gini kan, kalau pas antum mati hari minggu, malam minggu gimana? Ya jangan doakan begitulah saya. Gitu ya. Wa qurbatul lakum. Tahajud itu atau qiyamul lail itu qurbatul lakum ila rabbikum. Itu adalah proses mendekatkan diri kepada Tuhan kita, wa mughfaratul lisayyi'at, dan menghapus kejelekan, wa manhatu anil ismi, dan menghapus juga kesalahan. Kita ini kan yakin pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Nah, cara menghapusnya, cara mensucikannya, cara membersihkannya, ya tengah malam kita tahajud. Kemudian tahajud itu atau qiyamul lail itu adalah tiket ke surga. Ya ayyuhan nas Ubsus salam, wahai manusia tebarkan salam. Doa salam ya. Wa'imul ta'am, beri makanan pada orang yang perlu. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Wasallu bil lail, salatlah di tengah malam. Yang dimaksud di sini adalah salat tahajud. Wan nasu niyam, sementara manusia pada tidur, pada ngorok. Kita sholat. Apa yang terjadi? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian, kata Rasulullah, akan masuk surga dengan selamat. Jadi jelas tiketnya itu apa? Tahajud. Tentu kalau yang maktubahnya, yang kewajiban sholat, yang fardunya sudah selesai. Jangan sampai, mohon maaf, ngejar tahajud, subuhnya hilang. Ini salah. Jangan sampai
ngantuk. Kenapa? Karena begadang sholat malam, subuhnya hilang. Ini tidak dianjurkan sama Allah, malah ini dosa. Karena mengejar yang sunnah muakkadah tapi yang wajib ditinggalkan. Berikutnya afdhalus shalah ba'da shalah al-maktubah, as-shalatu fi jawfil lail. Seutama-utamanya sholat setelah sholat yang maktubah, yang fardu, yang 5 waktu itu adalah sholat di tengah malam. Ya, sholat tahajud maksudnya. Ayo hadirin, sekarang kalau kita udah paham keistimewaan sholat tahajud begitu luar biasa, mulai menghapuskan dosa sampai menjadi tiket masuk surga, garansi kemuliaan kita di dunia dan akhirat. Anehnya kok kita, mohon maaf, ada yang tidak melakukan sholat tahajud. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ini ayat ditujukan pada Rasul. Tapi apa yang ditujukan pada Rasul, kalau tidak ada pengkhususan, tidak ada taksis, itu juga berlaku untuk kita, untuk umatnya. Qumil laila illa qalila, bangunlah di tengah malam kecuali sedikit. Faktanya nisfahu awin kus minhu qalila, setengah malamnya itu atau kurangi dari itu, auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Apa aktivitas kalau kita udah bangun malam? Di antaranya waratilil qur'ana tartila, baca Quran, baca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, tentu dengan penghayatan kalau kita sanggup, bukan hanya mengejar banyaknya saja, tapi kita baca dengan tartil. Nah, kenapa kita butuh sholat malam? Seperti judul yang kita tulis tadi, Allah sendiri yang menjawab, Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Jadi kita disiapkan. Kita ini diciptakan sama Allah itu nanti akan dikasih sesuatu. Sebelum kita dikasih sesuatu itu sudah disiapkan dulu sama Allah agar kita siap melakukan sesuatu itu. Dalam tafsir Al-Jalalain itu ditafsirkan inna sanulqi alaika qaulan ay Qur'anan. Yang dimaksud dengan kaulan, ucapan yang berat itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini hadirin sekalian itu diberikan kepada kita itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi harus diamalkan. Ini maka yang berat. Muhiban au syadidan lima fihi minat takalif. Kenapa dianggap berat? Karena di dalam Al-Quran itu ada at-takalif, ada beban-beban yang harus kita lakukan. Kita ini harus sadar diri bahwasanya kita diciptakan Allah ke dunia ini itu dibawakan dengan berbagai macam kewajiban. Kewajiban ini namanya takalif. Makanya kita dikatakan mukallaf. Dan mukallaf itu kalau kita sudah balik. Dalam kehidupan dunia, kita lahir sampai balik itu adalah masa persiapan. Mohon maaf, saya punya teman lulusan sekolah PGA kalau dulu. Itu hanya tanya untuk yang benar itu kayak apa. Saya tidak merendahkan sekolahnya, enggak. Banyak lulusan PGA yang bagus, tapi ini kan kasuistis kan gitu ya. Jadi beliaunya itu sampai di umur hampir mendekati 49 itu belum paham cara wudhu yang benar. Nah saya tanya, terus sholat sama itu bagaimana selama ini? Yang penting sholat, husnudon pada Allah. Ya tidak boleh begitu. Beban pertama kalau kita balik itu adalah sholat dan ibadah yang lain. Nah sholat akan diterima kalau untuk kita itu benar, karena ini rangkaian. Berarti kita tidak sadar diri kalau kita ini punya kewajiban. Maka orang kalau sadar diri, dia akan tanya apa sih isinya Al-Quran itu yang harus kita lakukan secara pribadi. Meskipun nanti dalam faktanya di Al-Quran itu ada yang bersifat kewajiban individu, ada yang bersifat negara, ada yang bersifat masyarakat. Nah yang bersifat individu apa? Paling nggak ibadah makhluk. Sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban. Dakwah itu juga kewajiban. Nah, Allah siapkan kita lewat sholat malam itu untuk apa? Agar kita bisa mengerjakan kewajiban kita dalam Al-Quran itu.
Perkataan yang berat adalah amanah yang sulit, beban berat, serta perintah-perintah yang membutuhkan tekad kuat dan semangat tinggi. Quran itu tidak sekedar kita baca kemudian selesai kewajiban itu, tidak. Tapi di situ ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Kewajiban itu kalau tidak kita kuatkan tekad kita, Allah tidak akan bantu. Amanah tersebut pernah ditolak oleh langit, bumi, serta gunung karena tidak sanggup memikulnya. Luar biasa manusia itu. Kewajibannya itu sebenarnya berat sekali. Tapi kenapa kok kayak begini? Nyantai-nyantai saja karena tidak tahu kewajiban. 2 hari yang lalu tuh saya tuh agak marah pada pekerja saya. Yang lain tuh kerja patang, semangat. Ada satu tuh yang enggak. Saya tanya, loh Pak sampean dibayar di sini kok enggak kerja yang benar gimana? Enggak tahu saya Mas apa yang harus saya kerjakan. Ini fatal. Loh, bosnya sampean, maksudnya kepala tukangnya sampean enggak ngasih tahu? Enggak. Nah ini sama saya berpikir, berarti sama dengan saya. Kalau ada perintah di Al-Quran yang enggak saya lakukan, itu bukan karena bos kita, majikan kita, Allah itu tidak memberi perintah, enggak. Kita sendiri yang teledor, kita sendiri yang tidak mau tahu. Seharusnya dia mau masuk kerja, mau terima bayar, itu kan tanya apa yang harus menjadi pekerjaan saya. Lah kita umat Islam itu karena udah balik harus bertanya pada diri kita sendiri, apa sih kewajiban kita menurut Al-Quran itu? Gimana caranya kalau nggak tahu? Ya kajian, minimal tanya pada orang yang paham. Nah sekali lagi amanat ini pernah ditawarkan kepada gunung, kepada langit, kepada apalagi satunya itu bumi, tapi ketiga-tiganya nolak. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami pernah tawarkan amanah untuk mengelola kehidupan ini, mengelola bumi ini kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilna. Mereka mengabaikan, tidak sanggup. Mohon maaf ya Allah. Wasfaqna minha wa hamalal insan. Nah, tapi kemudian manusia kita ini menerimanya. Maka apa statement Allah? Innahu kana zaluman jahulan. Sesungguhnya manusia itu zalim, bodoh. Nah, kita sama Allah udah dinas. Bodoh, zalim. Zalim, bodoh. Kita boleh meninggalkan statement Allah itu bodoh dan dolim kalau kita lakukan amanah itu. Kalau enggak berarti kita masuk kebanyakan manusia yang divonis sama Allah orang yang bodoh dan orang yang dolim itu. Naudzubillah. Jadi ada orang enggak sholat itu berarti orang bodoh dolim. Ada orang enggak puasa bodoh dolim. Itu aja sudah. Kenapa? Sanggup menerima amanah tapi enggak mau mengerjakan. Ayo hadirin rahmatullah, salat malam itu adalah madrasah tempat membina diri. Kita ini punya kewajiban belajar terus. Meskipun cara formal, tidak usah S1, S2, S3. Kalau sudah selesai semua, tidak ada S4-nya masalahnya kan gitu ya. Paling nggak nanti profesor aja. Di atas profesor sudah tidak ada. Tapi kewajiban belajar tetap sampai mati. Gimana caranya? Nah, tengah malam kita belajar. Belajar apa? Apa saja. Dengan cara apa? Menghidupkan malam itu. Ya membaca, ya kajian dan sebagainya. Kemudian apa? Sarana berkenalan dengan pencipta serta memahami sifat-sifatnya. Kita kalau ingin lebih dekat pada Allah, tengah malam. Kenapa? Anak istri sudah tidak mengganggu kita, masyarakat sudah tidak mengganggu kita, kerjaan sudah kita tinggalkan. Maka kita bermesraan dengan Allah di tengah malam itu lewat qiyamul lail. Dan merupakan tempat belajar khusyuk, tunduk, merendahkan diri serta bertaubat. Ini tengah malam. Ketundukan dan sujud pada malam hari adalah kunci kebesaran, kemuliaan sekaligus senjata kesuksesan manusia di siang hari. Jadi kita mau menghadapi masalah di siang hari itu, malam harinya kita udah harus siapkan senjatanya dulu. Apa senjatanya? Salat malam. Kenapa? Kita sholat malam sudah minta, ya Allah besok saya mengerjakan ini. Ada anak saya yang sangat nakal sekali di kelas begini-gini. Ya Allah saya pasrahkan engkau. Gimana caranya? Kadang-kadang mohon maaf, paginya itu anak nggak jadi nakal.